Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi dengan saya dalam perkuliahan online ya untuk Universitas Telkom ya, cabang Weleri. Nah, untuk semester 7 ya. Nah, kebetulan kita juga memang untuk Stekom sendiri sudah alhamdulillah ya sudah berubah menjadi universitas. Semoga semakin maju saja. Amin. Oke, seperti biasa ya, untuk pengabsenan kalian disiakat masing-masing. Disiakat masing-masing, untuk linknya kalian lihat di sana ya. Untuk kalian menampilkan di YouTube-nya ya. Kalian bisa mengikuti perkuliahan untuk link tersebut ya. Nah, untuk hari ini adalah hari Senin untuk pertemuan kelima ya. Untuk pertemuan kelima untuk keamanan sistem komputer untuk semester 7 angkatan 2017 ya kalau tidak salah ya. Sambil saya cek dulu ya, misalkan untuk disiakatnya ya. Oke, untuk yang karena ini kelas sore mungkin bisa saja masih bekerja ya. Nanti segera bergabung untuk perkuliahan online ini ya agar kalian paham. Nanti saya akan apa namanya membahas mengenai operating system security ya, atau sistem operasi, keamanan sistem operasi ya. Nah, untuk kemarin sudah saya jelaskan mengenai network security atau keamanan jaringan ya. Pada hari ini baru kita akan membahas mengenai operating system security-nya atau sistem operasi untuk keamanannya ya. Seperti itu ya untuk nanti kita akan bahas mengenai operating system security. Sambil menunggu teman yang lain ya, mungkin karena kita masih dalam pertemuan kelima ya, masih lama ya. Tapi tidak lama lagi sih, kita akan untuk pertemuan ke-8 setelah pertemuan ke-8 nanti kita akan adakan UTS ya. Nah, sebelum UTS juga ada minggu tenang untuk minggu ke-17 berarti ya. Nah, untuk ke-18-nya kalian ada UTS. Nanti UTS-nya kalau memang kita masih dalam perkuliahan online seperti ini, nanti saya berikan soal ya tetap ya. Cuma karena jarak jauh ya kita open book enggak apa-apa ya. Tapi saya ambilkan dari apa yang sudah saya sampaikan semua dari materi-materi yang saya sampaikan ya. Nanti bisa kalian pelajari karena untuk walaupun nanti UTS ataupun UAS itu adalah open book, dikarenakan kita masih perkuliahan online seperti ini, nah nanti kalian tetap belajar ya karena waktu yang saya berikan itu tidak lama ya. Untuk pengumpulannya ada batasnya, jadi kalian tidak bisa bersantai-santai agar benar-benar bisa belajar juga nanti. Nah, setidaknya kalian belajar untuk mempersiapkan UTS tersebut kan, membaca modul-modul yang sudah saya berikan ya di forum kita di Classroom. Setiap pertemuan akhir pertemuan kan setelah itu kan saya upload ya di Classroom ya. Dan di situ kalian bisa ambil, bisa buat bahan sebagai bahan belajar nanti buat persiapan UTS maupun UAS seperti itu ya. Oke, kita tunggu beberapa saat dulu ya, agar nanti ada untuk pesertanya. Nanti misalkan sudah hadir baru akan saya jelaskan, mulai jelaskan ya mengenai operating system security itu apa. Bisa kalian perhatikan nanti, bisa kalian pahami ya, dan lebih paham lagi nanti untuk bahannya atau modulnya akan yang saya sampaikan hari ini akan saya share ya di Classroom ya. Jadi jangan khawatir, kalian bisa belajar lebih ya dengan adanya modul tersebut ya. Jadi tiap di akhir perkuliahan tetap saya akan share ya untuk materinya ya. Mungkin bisa kalian kembangkan sendiri kalau memang kalian ingin lebih tahu mengenai operating system security, misalkan yang saya sampaikan terlalu simpel ataupun kurang, bisa kalian kembangkan sendiri nanti tidak apa-apa. Oke,
Mungkin bisa kita mulai ya, karena waktu juga ya nanti agar tidak terlalu memakan waktu sampai malam ya. Kita mulai saja dari sekarang ya. Topik hari ini adalah kita membahas mengenai operating system security ya, ataupun sistem operasi, keamanan sistem operasi ya, sesuai dengan mata kuliahnya ya ini ya. Nah pada sebelumnya kita kan membahas mengenai apa namanya, uh, mengenai network security atau jaringan ya, jaringan, keamanan jaringan ya. Nah hari ini kita akan membahas mengenai operating sistemnya, dari security ya. Nah operating system security ada dua langkah dalam proses login ya. Ada identifikasi, yang pertama adalah proses memberitahu kepada sistem kalau kita mau login. Jadi sistem operasi keamanan sistem operasi di sini misalkan kita mau masuk ke dalam sistem ya. Terkadang kan ada ya beberapa sistem yang menggunakan security atau keamanan. Nah, kita harus apa? Kita harus proses untuk memberitahu kepada sistem operasi kalau kita mau login, identifikasi dulu. Misalkan untuk komputer kita saja bisa ya dibuat seperti itu ya. Untuk misalkan ada dua, bisa ada satu atau lebih dari satu user dalam satu komputer. Nah di situ kan mungkin untuk datanya kan sendiri-sendiri ya masing-masing. Nah di situ adalah untuk sistem kita login ya. Nah yang kedua apa? Autentikasi, proses untuk membuktikan bahwa yang mau login adalah benar kita. Jadi mungkin bisa untuk autentikasi ini adalah kita misalkan ya kita mau masuk sebuah sistem ya, sistem tersebut kita berikan keamanan atau security. Nah di situ kita berikan ada password, kemudian ada username, kemudian ada passwordnya. Nah baru kita akan bisa mengakses ya, kita akan bisa masuk ke dalam login tersebut, baru kita akan bisa mengakses untuk sebagai benar-benar user yang sudah terdaftar misalkan seperti itu. Nah karena apa? Karena pada awalnya untuk operating system tersebut diberikan memang untuk keamanan atau security ya. Agar apa? Agar aman, karena nanti misalkan dalam satu komputer ada beberapa user. Nah, di situ kan bisa berbahaya kalau yang megang komputer itu tidak hanya satu ya. Maka dari itu apa? Kita berikan keamanannya dengan cara apa? Dengan kita login. Caranya bagaimana? Ada dua langkah seperti tadi yang saya jelaskan. Ada identifikasi, kemudian autentikasi. Identifikasi sendiri kita harus login dulu ke dalam kalau mau kita mengakses untuk sistem tersebut ya. Nah autentikasinya bahwa masalah misalkan kita login dengan username dan password yang benar, baru kita akan masuk. Nah kita baru bisa masuk ke dalam sistem tersebut karena melalui dengan keamanan tadi ya. Kalau untuk misalkan yang mengakses tersebut tidak terdaftar ataupun orang lain misalkan mau rusak data ataupun bagaimana, nah itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena sudah kita berikan untuk security-nya atau keamanannya. Mungkin mereka salah dalam menginputkan baik password ataupun usernya. Nah jadi tidak bisa masuk ya, tidak bisa masuk ke dalam operating systemnya atau tidak bisa login seperti itu ya. Untuk operating system. Kemudian selanjutnya apa? Operating system seperti ada 3 cara untuk autentikasi sesuatu yang kita tahu, misalkan password atau pin ya, seperti yang tadi saya katakan. Nah secara teori yang mengetahui password adalah pemiliknya sendiri, namun dalam prakteknya terdapat beberapa permasalahan. Mungkin kalian berpikir ya, misalkan kalian membuat misalkan sosmed ya, katakan yang mudah-mudah saja, Facebook. Nah, kalian kan punya password ataupun user sendiri ya masing-masing. Itu apa namanya? Mungkin kalian merasa sudah benar-benar aman ya. Tapi terkadang ada dalam sesuai prakteknya mungkin ada beberapa kesalahan, permasalahannya. Misalkan diberikan ke orang lain lalu orang lain itu memberitahukan ke orang lain. Nah, seperti itu yang akan sangat membahayakan untuk keamanannya. Maka dari itu memang kalau untuk sebuah sistem ataupun sebuah kita mau melakukan login itu sebisa mungkin ya hanya kita yang tahu. Kenapa? Agar lebih terjamin keamanannya. Kemudian ada dicuri orang lain. Nah itu bisa saja ya, misalkan di sosmed bisa saja ada hacker.
Kemudian misalkan kita mau login ke dalam katakan sebuah database di komputer. Nah, di situ komputer tersebut yang membuka itu tidak hanya kita, misalkan dalam satu kantor kan misalkan saja ada dua shift ya. Nah, shift 1 dan shift 2. Nah, di situ kan berarti ada dua user. Nah, di situ bisa saja bahaya kalau kita tidak diberikan keamanannya ya, keamanannya masing-masing dari user tersebut ya. Bisa saja dicuri orang lain. Kemudian yang berikutnya ada dituliskan di suatu tempat, misalkan di dalam buku catatan ataupun di memo di kantor ataupun dekat komputer ya. Nah, di situ bisa saja kita untuk yang kita akses itu bisa dicuri ya, atau mungkin disalahgunakan. Nanti takutnya seperti itu. Nah, terkadang orang lalai ya dalam menyimpan atau password ataupun usernya ya. Kemudian terlalu mudah ditebak. Nah, ini yang terkadang kita harus perhatikan ya. Walaupun kita menggunakan keamanan atau security di dalam suatu sistem ataupun apa ya, suatu untuk sistem, intinya operating system ya, baik itu di medsos maupun di database ataupun di suatu komputer ya. Itu kalau untuk passwordnya misalkan terlalu mudah, itu akan sangat mudah ditebak nantinya. Takutnya diacak sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, nanti bisa diakses dan kemudian untuk data-data dicuri dan sebagainya ataupun dirusak. Nah, itu akan sangat membahayakan. Nah, di situ harus benar-benar dipikirkan ya dari poin-poin tersebut ya. Harus kita memang kalau misalkan di sistem tersebut kita menyimpan hal yang sangat rahasia, itu harus diberikan security dan tidak boleh dengan poin-poin tadi ya diberikan, dituliskan, kemudian terlalu mudah ditebak. Itu sangat membahayakan, apalagi kalau nanti misalkan kalian bekerja di dalam suatu perusahaan. Nah, itu akan sangat berbahaya. Seperti itu ya untuk cara autentikasi dan permasalahannya ya. Saya rasa paham. Kemudian kita lanjut, sesuatu yang kita miliki misalnya ID card, security token kunci. Nah, itu juga sangat ini ya, secara teorinya adalah yang punya kunci adalah pemiliknya. Tapi permasalahannya kunci hilang atau dipinjam ke seseorang lalu diduplikasi. Nah, di situ timbul permasalahan nantinya ya, akan sangat membahayakan. Misalkan sebagai contoh saja ya, kunci brankas, kunci apa namanya di suatu kantor ya, misalkan ya untuk berkas-berkas tertentu ya. Nah, misalkan kunci tersebut hilang ataupun dipinjam seorang lalu diduplikasi. Nah, itu akan sangat membahayakan. Nanti ada orang yang tidak bertanggung jawab membuka untuk kunci kita, untuk apa namanya berangkas berkas kita misalkan seperti itu. Nah, itu sebagai contoh kecilnya saja. Ataupun mungkin dengan ID card ataupun apa, kan terkadang untuk zaman semakin canggih kan kita membuka suatu berangkas hanya menggunakan ID card misalkan dengan menggunakan digital ya, itu kan ada ya. Nah, di situ terkadang letak dari permasalahannya. Nah, sesuatu yang ada di tubuh kita misalkan fingerprint, signature, voice. Nah, di situ juga untuk yang mungkin lebih secure ya, untuk ini ya, fingerprint kan terkadang tidak bisa ya untuk di duplikat ya, kecuali dengan oknum-oknum tertentu yang sudah benar-benar ini ya untuk mengetahui tersebut. Untuk voice dan sebagainya itu yang sudah sangat benar-benar lebih secure atau aman ya. Nah, saat ini yang masih paling secure ada identifikasi dan autentikasi adalah account dan password, akun ataupun password. Itu hampir semua sosmed ya, misalkan kita contohkan sosmed itu dari Facebook, Instagram dan sebagainya, itu pasti ada akun dan passwordnya, user dan passwordnya. Jadi itu yang memang paling masih sering dipakai ya. Untuk fingerprint dan sebagainya itu memang hanya tertentu ya, misalkan untuk absensi, untuk fingerprint sendiri ya. Untuk voice juga misalkan kita membuka berangkas menggunakan suara ataupun finger dari mata kita misalkan. Nah, itu adalah yang sudah
sangat canggih, tapi tidak semua menggunakan seperti itu. Bahkan untuk fingerprint untuk smartphone sekarang itu banyak ya yang menggunakan fingerprint. Jadi apa, lebih aman. Misalkan HP kita hilang gitu, tidak akan bisa kita dibuka oleh orang yang menemukannya karena menggunakan finger. Misalkan menggunakan jari kita untuk finger tersebut ya. Nah nanti yang bisa membuka hanya kita saja, seperti itu ya. Itu memang lebih aman untuk fingerprint ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya nanti bisa dibaca. Oke, yang selanjutnya adalah tipe penyerangan terhadap password. Ada brute force, mencoba segala kombinasi huruf dan angka, trial and error. Jadi terkadang misalkan sistem kita ya mau dipegang orang, dibaca, kemudian mereka mencoba huruf dan angka, trial and error. Jadi salah dicoba lagi, salah dicoba lagi, seperti itu ya. Itu namanya brute force. Tapi maka dari itu biasanya sering digunakan apabila 3 kali dalam penginputan kombinasi password tersebut salah, maka tidak akan bisa diulang lagi. Nah itu keamanan yang lebih ya, tambahan untuk lebih bagus. Kemudian ada dictionary based, dengan bantuan file yang berisi daftar password yang dipakai orang. Nah di situ terkadang kalian mungkin tidak menyadari ya untuk komputer yang kita pakai ya, misalkan ya. Maka dari itu misalkan kalau kita sebagai contoh yang mudah saja ya, kalian menggunakan komputer umum, katakan warnet ya. Nah saat kalian melogin di suatu siakat kalian, misalkan siakat dari Universitas Telkom ya, atau kampus kalian, ataupun di sosmed lain, itu kalau bisa pada saat ada pemberitahuan ingat untuk password ini, kalian jangan klik iya, klik no ya, atau tidak ya, agar tidak tersimpan dalam hardware atau komputer tersebut. Terkadang bisa untuk dilacak ya kalau seperti itu ya, yang sering dipakai itu sering muncul di komputer tersebut. Maka dari itu setelah itu yang langkah awalnya tadi jangan simpan, kemudian untuk langkah yang kedua apa, kita log out dulu, benar-benar sudah keluar dari sistem ya. Nah, kalau kita mau meninggalkan komputer yang tidak pribadi ya, misalkan di warnet tadi ya, itu menggunakan dictionary based. Yang berikutnya adalah password snifing, menyadap data yang lewat di jaringan komputer. Nah ini terkadang juga bisa ya, menyadap data lewat jaringan ya. Maka dari itu lebih hati-hati. Kemudian social engineering adalah menyadap pembicaraan orang, membuat agar orang menyebutkan passwordnya. Nah di situ bisa juga sangat membahayakan ya social engineering tersebut ya. Oke, sebentar saya cek dulu ya. Yang selanjutnya adalah petunjuk proteksi dengan password. Jangan biarkan user atau akun tanpa password ya. Jangan biarkan password awal yang berasal dari sistem operasi. Misalkan sistem operasinya adalah membuka siakat, misalkan passwordnya jangan siakat, seperti itu ya. Kemudian jangan menuliskan password. Kemudian jangan mengetik password selagi diawasi untuk proteksi dengan password tadi ya. Jangan mengirim password secara online. Segera ubah bila password kita bocor. Jangan menggunakan password sebelumnya ya, karena nanti akan bisa dilacak kembali ya. Itu adalah petunjuk proteksi dengan password. Kemudian memilih password yang baik bagaimana? Pilih yang sukar ditebak dan mudah diingat. Nah itu yang kombinasinya harus unik ya. Kalau bisa dikatakan biasanya untuk kita membuat password untuk database kita nanti di MySQL, mungkin kalian sudah mendapatkan ya untuk itu ya. Nah itu kalian harus pilih yang benar-benar sukar ditebak, tapi mudah diingat. Nah itu namanya uniknya. Jangan menggunakan data pribadi seperti nama, tanggal lahir, ataupun nomor telepon. Itu sangat mudah ditebak. Kenapa? Karena data dari seseorang tersebut saat kita cari nanti di biografi ataupun bagaimana untuk di Google-nya, terkadang keluar ya untuk nomor telepon mereka itu seperti ini, kemudian untuk tanggal lahirnya seperti ini. Nah itu juga sangat berbahaya. Maka dari itu jangan sebisa mungkin ya, jangan menggunakan yang seperti itu. Pilih password yang panjang, minimal 8 karakter. Gunakan gabungan antara huruf, angka, dan spasial karakter. Jangan semuanya angka ataupun huruf. Bedakan password antara host yang satu dengan yang lain ya.
Jangan menggunakan password sebelumnya yang sudah pernah dipakai ya. Hati-hati dengan penggunaan kata dalam bahasa Inggris sebagai password. Nah, itu terkadang berbahaya ya, karena mungkin sudah dipakai orang lain ataupun bagaimana, nanti takutnya seperti itu. Boleh juga menggunakan kata-kata yang tidak ada artinya, misalnya S1, Z, dan sebagainya. Nah, itu boleh ya, asal kalian mudah mengingatnya. Jangan sampai lupa saat kalian sudah mengganti password seperti itu kemudian kalian lupa. Nah, itu akan sangat ini ya, berbahaya juga karena kita akan lupa untuk passwordnya. Kemudian pengontrolan login password, membatasi kesalahan gagal login. Periode waktu login setiap user dibatasi ya. Misalkan ada seperti yang saya tadi katakan ya. Misalkan dalam 3 kali tersebut gagal login, nanti akan tidak bisa login kembali ya, kecuali dengan misalkan pemberitahuan ke email ataupun ke nomor HP yang tertera dan sebagainya. Nah, itu akan masuk ke dalam secara sistem ya nanti ya. Kemudian munculkan pesan login terakhir, memunculkan kapan pesan terakhir gagal login. Kemudian user dapat merubah password ya. Password disediakan oleh suatu sistem. Password diberi batas waktu ya. Kemudian panjang minimum suatu password harus ditentukan, misalkan 8. Nah, di situ nanti untuk ada batasannya ya. Misalkan kita menginputkan 10, nanti ada pemberitahuan untuk bahwa itu salah untuk gagal login. Password snifing, di sini kita lihat untuk sniper machine, networknya untuk 192.168 misalkan seperti itu. Kemudian target mesinnya 192.168.020.230, kemudian 101. Nah, itu adalah password dari kombinasi untuk snifing ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk request untuk cara untuk penggantian tadi ya, untuk IP-nya ya, untuk IP yang tadi sudah dalam penggantian password misalkan. Nah, pencegahan password snifing gimana? Gunakan suite, jangan hub ya. Gunakan aplikasi yang mendukung enkripsi. Biasanya harus seperti itu ya. Kita menggunakan aplikasi itu benar-benar kita perhatikan ya, bahwa sistem tersebut benar-benar sudah ada enkripsinya. Kemudian VPN seperti di ini ya, di HP-HP kita juga seperti itu. Nah, untuk pencegahan social engineering, perlunya pelatihan dan pendidikan bagi user dalam masalah keamanan komputer. Nah, ini juga memang sangat perlu ya, apalagi di suatu perusahaan misalkan itu butuh untuk keamanan ekstra ya dalam sebuah database misalkan. Database perusahaan itu kan sangat-sangat berbahaya ya, dalam artian sangat penting untuk dilindungi atau diberikan sebuah keamanan. Kenapa? Karena nanti saat bocor diketahui oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, kemudian nanti dibobol, nah itu akan sangat berbahaya dari masalah keuangan, produksi dan sebagainya misalkan di suatu perusahaan. Nah, itu akan sangat membahayakan. Maka dari itu diperlukan pelatihan tadi ya, untuk pendidikan. Kemudian comparative analysis for password breaking ya. Di sini kita lihat untuk Lauren ladder-nya, ini hasil perhitungan untuk password 5 karakter, kemudian ada 9 karakter, ada 8 karakter. Nah, bisa kalian pelajari nanti ya. Untuk yang sering kita pakai mungkin ada 8 atau 6 atau 5 ya nanti ya, untuk tabel hasil perhitungan untuk password 8 karakter ya. Kemudian ada akses kontrol. Sekali user login ke sistem, maka user tersebut diberikan otorisasi untuk mengakses sebuah daya sistem, misalnya file, directory, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan adalah siapa saja yang boleh membaca isi file kita. Nah, kemudian siapa saja yang boleh merubah isi file kita ya, untuk mengedit atau mengupdate ya. Kemudian bolehkah file kita di-share ke user lain? Nah, nanti ada pertanyaan terlebih dahulu ya, nanti kita berikan untuk seperti itu, baru kan untuk keamanan itu namanya ya. Untuk keamanan setelah kita klik iya mungkin boleh, kalau tidak berarti ya tidak, seperti itu ya. Di sebuah keamanan sistem operasi seperti itu biasanya. Nah, ada tiga tipe dasar pengaksesan file. Ada read, write, execute. Ada read ya, maaf, untuk membaca, menulis maupun eksekusi ataupun mengupdate ya, mengedit ya.
Ada metode ownership, pembuat file adalah pemilik filenya ya. ID pembuat file disimpan. Hanya pemilik yang dapat mengakses file miliknya atau administrator dapat mengakses juga. Di situ ya, karena untuk yang membuat misalkan tadi akun ya, satu akun kan ada user ataupun passwordnya. Nah di situ kan yang membuat adalah pemiliknya. Jadi untuk hak yang dapat mengakses untuk file tersebut adalah hanya yang pemilik tersebut ya. Kemudian ada metode file types. File type didefinisikan sebagai public file, semi public file atau private file. Public file sendiri apa? Semua user mempunyai hak penuh. Karena publik ya, berarti semua orang bisa mengaksesnya. Misalkan dalam kita contohkan kita di Classroom saja ya. Jadi yang sudah terdaftar menjadi anggota di Classroom di perkuliahan ini bisa mengakses semua file-file yang saya berikan, karena saya tidak memprivat ya untuk yang tadi saya share ya. Jadi untuk yang saya share misalkan materi ataupun tugas itu saya berikan untuk nama saya publik ya, untuk ini ya apa namanya kondisinya ya. Jadi bisa kalian semua mempunyai hak penuh untuk mengakses file tersebut. Kemudian ada semi public file, user lain hanya mempunyai hak read atau execute. Jadi dia hanya bisa membaca saja ya, atau hanya mempunyai user lain hanya mempunyai hak read execute ataupun hanya membaca saja ya. Kemudian ada private file, user lain tidak punya hak kecuali saya izinkan. Misalkan seperti saya berbagi file di Google Drive. Nah di situ terkadang untuk membagikan Google Drive ada yang publik, ada yang privat. Nah saat saya berikan untuk publik, berarti kalian secara otomatis langsung dapat mengakses file tersebut. Tapi pada saat saya berikan private file, kalian harus izin dulu. Misalkan kalian mengajukan untuk membuka file, jadi nanti di pemberitahuan adminnya, karena saya adminnya, saya melihat si A mau mengakses file operating system security misalkan. Nah kalau memang dia mahasiswa saya izinkan, saya klik iya, dia akan bisa mengaksesnya. Tapi karena dia ternyata orang luar, bukan mahasiswa saya untuk mata kuliah ini, berarti saya klik tidak, dia tidak akan bisa mengakses untuk file tersebut. Misalkan seperti itu ya, itu untuk metode file types ya. Oke, selanjutnya ada metode self group public controls, disebut juga user group other. User adalah pemilik filenya, kemudian group adalah sekelompok user. Kemudian ada other, user yang tidak termasuk di atas ya. Nah, disebut mungkin untuk other sendiri kan dia tidak bisa mengakses tanpa izin ya. Kemudian setiap file atau directory memiliki sekumpulan bit-bit yang disebut file permission atau protection mode. Tipe proteksi untuk file ada R, hak untuk membaca ya, read ya. Hak untuk menulis adalah write. Kemudian X adalah execute. Kemudian untuk main ya, tidak mempunyai hak, berarti dia tidak berhak untuk mengakses ataupun membaca ataupun menulis ya. Nah tipe proteksi untuk directory adalah ada juga sama ya. R sendiri adalah untuk membaca isi directory. Kemudian W adalah membuat atau menghapus file ya. Kemudian X adalah masuk ke dalam directory. Kemudian main adalah tidak mempunyai hak, sama ya. Contohnya RWR1 body staff no program C. Nah di sini SGP. Nah tanda min menunjukkan bahwa user tidak punya hak. Abaikan tanda min pertama ya. Pemilik file body mempunyai hak RWX, read, write, execute ya. Kemudian anggota grup staff mempunyai hak RW. Untuk staff sendiri dia hanya mempunyai hak read dan write saja. Nah user lain hanya mempunyai hak R, karena untuk user lain dia hanya bisa membaca hanya membaca saja ya, tidak bisa menulis atau mengedit atau mengeksekusi seperti itu. Oke, paham ya? Mungkin sampai di sini untuk pertemuan kita ya. Masih ada satu lagi, metode access control list. Nah berisi daftar user dan grup dengan haknya masing-masing. Contohnya ada file penggajian exe diberikan ACL, John akun R, Jen peng RW, person R. Nah di sini yang dimaksud adalah John, dia adalah hanya bisa meread saja ya. Kemudian Jen adalah
read and write ataupun mengubah. Kemudian untuk person ini mungkin bisa dibilang untuk yang lain dia hanya bisa membaca saja seperti itu ya. Nah di sini bisa kalian pahami mengenai apa namanya keamanan ya, keamanan di menggunakan tadi ada beberapa hak login user dan sebagainya. Nah di situ bisa kalian pahami ya untuk yang saya jelaskan tadi. Ternyata untuk keamanan itu sangatlah diperlukan, sangat penting ya. Kenapa? Karena di sebuah file, apalagi di suatu perusahaan itu sangatlah penting. Bahkan untuk organisasi-organisasi tertentu itu juga agar yang mengakses itu siapa saja, kemudian yang berhak itu siapa saja untuk pengaksesan dalam sistem operasi tersebut itu harus ditentukan, harus diperhatikan. Oke, sampai di sini paham ya? Kalau nanti ada pertanyaan silahkan dipertanyakan di kolom komentar atau di apa namanya kontak saya ya. Karena ini saya berikan waktu beberapa menit, mungkin kalau ada yang bertanya silahkan. Atau nanti bisa kalian pertanyakan di kolom komentar ya. Karena waktu juga saya akhiri untuk pertemuan kali ini ya, mengenai pembahasan operating system security atau sistem atau keamanan sistem operasi ya. Mengenai kita tadi membahas mengenai untuk login ya, ada user, ada password dan sebagainya, ada beberapa hal cara-cara ataupun cara untuk memproteksi sebuah sistem operasi itu sudah saya jelaskan ya, kalian pelajari di rumah. Nanti untuk materi akan saya share di classroom untuk setelah perkuliahan ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih.